jadi papa tuh ya udah nggak bisa tinggalkan warisan materi, masih pula nggak bisa menjaga nama baik. Jadi anak-anaknya ini mewarisi apa? Stand by. 3, 2, 1, action. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya Debbie. Ya, pada topik ini kita akan berbicara satu topik yang sangat penting, yaitu fatherless generation. Nah, kita kasih definisi dulu ya tentang fatherless itu apa gitu ya. Fatherless itu adalah satu kondisi di mana di dalam rumah tangga itu anak-anaknya tidak mempunyai papa atau ayah. Nah, tentunya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tentunya karena papanya sudah meninggal duluan, maka tentunya pasti anak-anaknya menjadi fatherless atau gak punya papa. Yang kedua karena perceraian. Nah, sehingga kebanyakan kalau dalam suatu pernikahan anak-anaknya itu pada waktu orang tuanya bercerai, kemungkinan besar akan tinggal dengan mamanya. Ya, kemungkinan besar nih ya. Sehingga akibatnya anak-anak tidak lagi mempunyai papa. Dan kita tahu tentunya bagaimana perceraian ala orang Indonesia itu atau ala orang Asia sangat menakutkan. Biasanya papa mamanya akan menjadi musuh seperti anjing dan kucing gitu. Ya, dan bahkan papa jelek-jelekin mama di depan anak-anaknya dan sebaliknya mama jelek-jelekin papa di depan anak-anaknya, dan itu akan semakin mendukakan, menghancurkan perasaan daripada anak-anaknya. Tapi ada juga kasus yang ketiga. Yang ketiga, nih. ini yang banyak nih. Apa tuh? Ada papa di rumah tapi dia absen. Yes. Jadi dia di rumah tapi nggak pernah mau meluangkan waktu sama anak-anaknya, nggak mau peduli dengan kehidupan perkembangan anak-anaknya. Nah, yang terjadi tentunya karena kemungkinan besar papa-papa ini harus sibuk bekerja di luar rumah ya. Kita sangat sukar sekali untuk menyalahkan. Kita nggak berusaha untuk menyalahkan siapa-siapa karena tuntutan ekonomi hidup pada zaman sekarang ini semuanya serba mahal gitu, Dad. Ya, apalagi gara-gara perang Ukraina sama Rusia ya. Ya, Rasa banget loh harga barang pada naik ya kan. Dan bensin aja bensin naiknya luar biasa, apalagi solar gitu ya. Astronomical, harga yang selangit gitu ya. Dan kemudian anak harus sekolah, kemudian makanan harus terjamin, anak harus les. Kadang-kadang beberapa orang anaknya itu lesnya sampai 3 sampai 4 gitu ya. Les ini les itu begitu banyak, dan kemudian harus liburan, harus cicilan rumah, cicilan mobil. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini semua terjadi karena pressure. Nah, ini terjadi tentunya kita tahu karena identitas kehidupan manusia itu mereka salah mengartikan bahwa diri mereka itu baru dikenal orang pada waktu mereka punya rumah yang tipe sekian, mobil yang tipe itu, anaknya sekolah di sekolah ini, anak harus punya berbagai macam jadwal, liburan harus kemana, dan ini semua memberikan tuntutan yang sangat berat sehingga akibatnya papa-papa jarang di rumah. And even worse, mama-mama juga harus kerja dan tidak pernah di rumah. Sehingga akibatnya anak-anaknya besar sendiri gitu. Dan dijaga kemungkinan besar hanya oleh seorang suster atau seorang pembantu ya. Dan kemudian anaknya ini jadi istilahnya dia jadi bingung, ini gua nih anak siapa nih, anak papa mama atau anak supir atau anak suster gitu ya. Jadi sehingga akibatnya ini yang terjadi, begitu banyak dampak-dampak daripada fatherless generation ini ya. Jadi kita akan berbicara ini, dan tentunya kamu punya pengalaman that you grew up without a father. Kamu bertumbuh kembang tanpa seorang papa ada di samping kamu. So let's see bagaimana pengalaman kamu bisa ceritakan nih. Dampaknya ya. Yes. Ya dampaknya tentunya nggak bagus ya, karena sebagai seorang anak ketika bertumbuh, apalagi di usia remaja gitu, nggak punya figur papa itu kayak kehilangan direction gitu. Yeah. Kayak tidak ada yang memberikan arah dalam hidup ini gitu ya. Terus itu yang aku rasain sih yang pertama. Terus yang kedua, kurangnya support mental. Karena bagaimanapun juga
kalau ada papa itu sekarang aku bisa bandingin kalau kamu berinteraksi sama anak-anak kita gitu kan. Kalau anak-anak kita misalnya gagal, jatuh gitu, maka papa itu pasti akan gedein hati anaknya. Nggak apa-apa, anak papa kamu pasti bisa, jagoannya papa kamu pasti bisa gitu kan. Nah aku nggak punya hal yang seperti itu gitu. Terus selain itu juga kayak rasanya empty di dalam itu, kayak kosong gitu loh, kayak selalu mencari ada sosok yang hilang gitu. Itu waktu aku bertumbuh tanpa figur ayah ya, 18 tahun nggak pernah ketemu 18 ayah. tahun. Ya, Wow, nah itu bukan masa yang singkat ya untuk kamu. karena juga kan nggak ketemu seorang papa ya. Karena juga kan mama otomatis sebagai single mother waktu itu dia harus bekerja ganda gitu kan. Di satu sisi dia harus menjadi papa untuk memastikan menafkahi anak-anak, tapi di sisi yang lain juga dia harus merawat, mengasuh kami. Nah itu bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Jadi efeknya itu sampai aku pernah waktu remaja itu masuk dalam tahap depresi. Wow. Dan aku juga menjadi orang yang suicidal, ya, selalu mikirnya tuh jalan pintas aja, bunuh diri gitu ya. Nah itu tapi itu dulu gitu kan, dulu sebelum aku ketemu sama Tuhan gitu. Setelah aku ketemu sama Tuhan, aku dirubahkan, terus aku menjadi sadar bahwa ternyata aku tuh punya Bapa di sorga gitu. Aku nggak pernah ditinggalin sama Bapa di sorga. Apakah gak cukup kalau misalnya hanya mama doang gitu kan? Mama kamu ya financially was much better. Your mom was very capable. Gitu loh. Ya ternyata nggak cukup gitu ya. Bagaimanapun juga aku itu kan dibentuk oleh papa dan mama aku. Jadi 50% mama, 50% papa gitulah ya. Nah jadi aku ini peleburan dari kedua insan. Jadi kalau yang satu insan ditarik, sebagian dari diriku itu merasa kosong gitu. Ya berarti kita tahu nih ya bahwa seseorang anak pada waktu bertumbuh kembang tanpa adanya ayah ya, pada saat ini kita akan bicara tentang fatherless dulu ya. Nanti next episode kita akan berbicara tentunya perlunya keseimbangan. Gak ada ya istilah motherless. Ada pasti. Makanya itu nanti kita perlu berbicara berimbang nih. Tetapi maksudnya pada segmen episode ini kita menekankan tentang pentingnya papa nih ya. Jadi nanti berikutnya kita akan ngomong tentang keseimbangan perlunya ada papa dan juga ada mama ya. Nah kenapa kita ngomong ini semua? Karena Alkitab firman Tuhan tuh ngomong banyak tentang ayah, tentang papa ini ya. Jadi kita tahu bahwa betapa pentingnya seorang papa itu, dan ini ada beberapa poin penting nih ya. Ada 5 poin penting yang hanya seorang papa yang bisa berikan. Oke, kita akan masuk satu persatu ya. Yang pertama adalah seorang papa itu memberikan identitas. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang papa itu memberikan purpose atau tujuan hidup. Kemudian yang nomor 3 adalah memberikan visi buat keluarga dan anak-anaknya. Nomor 4 yaitu memberikan berkat atau blessings. Kemudian nomor 5, ini sangat penting banget, yaitu memberikan warisan. Ya, yuk kita dive in satu persatu supaya kita bisa belajar sama-sama nih ya. Memberikan identitas. Nah kita tahu bahwa Indonesia dan kebanyakan negara-negara yang ada di dunia ini menganut sistem yaitu paternal. Maksudnya itu kemargaan atau identitas seseorang itu ditentukan dari kamu ini anaknya bapak siapa, gitu loh. Jadi namaku adalah Daniel Hendrata, itu seharusnya berarti Daniel ini anaknya si Bapak Hendrata itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya kamu melihat akte kelahiran kamu dan kemudian nama kamu kok nggak ada nama papa kamu. Nama-nama kecil biasanya ya Daniel. Tulisannya nama-nama kecil, tetapi kalau memang itu tidak dituliskan di akte kelahiran kamu pun, di akte kelahiran tertulis tetap nama kamu adalah anak daripada si bapak kamu siapa dan ibu kamu siapa. Jadi tetap aja identitas kamu tetap ditentukan oleh siapa marga daripada si ayah kamu atau berarti papa kamu. Setiap anak itu harusnya ikut marga bapaknya gitu kan. Kalau di Indonesia. Ya, bukan cuma di Indonesia, sebagian besar penduduk di muka bumi ini, apakah di Amerika, di Australia, di Jepang, orang-orang Korea, orang-orang Cina sekalipun ya. Jadi tapi kan ada negara-negara yang nggak paternal. Yang coba diselidiki di garis Google. keturunan Berapa namanya banyak? ada nggak? Sedikit banget. Ya, jadi sebagian besar nih ya. Nah, apalagi di Indonesia, maksudnya kita orang, misalnya ada orang Jawa, orang Batak, orang Manado ya. Orang Manado biasanya, bro, fam apa bro gitu ya. Dan biasanya akan lalu ngomong seperti itu ya. Baik orang Kupang,
terus kemudian orang suku apapun juga. Jadi akan selalu bergantung dengan marganya apa, ya. Dan dari sana kita tahu bahwa ternyata identitas ini atau kehadiran seorang papa itu artinya mengembangkan keberanian mental seorang anak. Ini pengembangan mental itu sangat penting sekali. Seperti tadi kamu katakan bahwa pada waktu kamu bertumbuh kembang tanpa adanya papa kamu, mental kamu ini lemah banget gitu ya. Jadi kamu gampang menyerah, kamu menjadi orang yang timid gitu. Kurang berani untuk mencoba sesuatu yang membutuhkan nyali gitu. Karena nggak ada yang itu besarkan hatiku itu tadi. That's right ya. Dan tentunya seorang papa di dalam memberikan identitas ini, papa adalah leadership atau kepala daripada sebuah keluarga. Ini obviously banget. Jadi tanpa adanya seorang papa, maka nggak akan ada leadership yang jelas di dalam keluarga itu. Dan kemudian ini yang dampak terakhir daripada memberikan identitas itu, anak-anak itu akan bertumbuh dengan orphan spirit. Ya. Kalau ayahnya tidak hadir. Orphan spirit itu artinya roh yatim. Jadi orang-orang yang mempunyai orphan spirit ini atau mental, yatim ini tadi artinya dia akan selalu minta dikasihani gitu ya, dan kemudian minta dimengerti. Punya victim mentality. Mentalitas victim, dan kemudian akibatnya dia akan lebih mudah terjebak dari perangkap iblis tadi ini. Nah, kita tahu bahwa iblis ini adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi bayangkan kalau misalnya seseorang anak yang tidak mempunyai figur papa di dalam kehidupannya, ini baru satu poin loh. Maka orang itu akan sangat mudah lebih chances untuk hidupnya menjadi berantakan itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memberikan purpose. Kita tahu papa itu papa yang benar nih ya. Kalau papa misalnya ada dan berarti dia tidak ngomongin anaknya, nggak memberikan nasihat, cuman main pukul, sama juga berarti itu fatherless juga, absent father tadi itu. Ya, seorang papa seharusnya yang baik itu memberikan purpose, dalam arti dia yang memberikan direction atau nasihat kepada anak-anaknya. Yang aku lakukan kepada anak-anak kita itu adalah, misalnya hampir setiap hari aku akan ngomong kepada James bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Kamu harus sekolah dengan baik. Kadang-kadang bahkan aku ngajarin dia untuk menghafal beberapa ayat firman Tuhan yang merupakan ayat-ayat kunci. Ya, misalnya Yeremia 29 ayat 11, kemudian Matius 6 ayat 33 gitu ya. Dan kemudian itu menjadi satu kode buat dia, kalau aku ngomong ini dia akan langsung recite gitu ya, dan dia akan ingat. Dan kemudian akibatnya apa? Pada waktu aku ngomong diselarasan dengan apa yang Alkitab atau firman Tuhan ngomong, si anak ini lebih mudah nerima loh. Tapi aku tidak menggunakan Alkitab sebagai satu senjata untuk menghukum dia, tetapi untuk mengucapkan tentang purpose, tentang tujuan hidup yang Tuhan punya untuk kehidupan dia, sehingga dia bisa menerima. Sekarang ini pada waktu recording dia berumur 12 tahun. Kadang-kadang dia bisa mempunyai suatu attitude yang tidak baik. Kenapa aku harus sekolah? Gitu kan? Why school? Maksudnya dengan adanya yang dia lihat konten-konten di YouTube yang mungkin nggak baik, orang-orang yang ngomong bahwa sekolah itu sudah diperlukan, banyak konglomerat nggak perlu sekolah, sehingga akibatnya dia berpikir, kenapa gua harus sekolah? Sekolah kan repot, harus buat PR dan yang macam-macam. Jadi aku tinggal ngomong tentang M633 tadi itu, Matius 6:33, dia akan recite bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kamu. Ya, dan bagian daripada tanggung jawab kamu adalah mempersiapkan diri untuk mencari kerajaan surga itu. Kamu harus sekolah dengan baik dan dia bisa menerima. Jadi perlahan attitude-nya atau sikap hatinya berubah menjadi lebih baik. Karena waktu sekolah diisi dengan pengetahuan ya. Dengan pengetahuan, dengan disiplin dan yang lain-lain, dan bagaimana saya juga, aku atau papa-papa yang lain termasuk memberikan dorongan kepada dia. Kemudian yang ketiga, memberikan visi. Visi itu penting. Kita bahkan mempunyai 2 episode di podcast Love Revolution tentang visi. Jadi tinggal klik di bagian kanan atas atau ketik tentang visi ya. Visi itu memberikan direction. Jelas kita tahu bahwa tanpa visi orang itu akan binasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau tidak punya visi orang itu celaka, orang itu akan liar gitu ya. Dan kata-kata liar itu diterjemahkan pengertiannya adalah telanjang gitu. Bayangkan betapa generasi yang sekarang ini dengan begitu mudah mengekspos ketelanjangannya. Ya, kita lihat video klip atau artis-artis yang menyanyi atau berdansa atau dance dengan begitu seronok, semakin liar, semakin laku. Dan ini menunjukkan adanya generasi yang
visionless gitu. Generasi yang tanpa visi karena apa? Kebanyakan mereka juga generasi yang memberontak karena nggak ada papanya, nggak ada yang set order di dalam kehidupan mereka. Generasi yang bertumbuh tanpa figur ayah. Tanpa figur ayah, the fatherless generation itu tadi. Ya, jadi betapa hancurnya kehidupan mereka. Apakah mereka berarti nggak bisa kaya? Nggak juga. Mereka bisa kaya, mereka bisa terkenal. Follower mereka bisa 20 juta di Instagram. Dan mereka bisa make a lot of money. Mungkin 100 juta sebulan, 500 juta sebulan. Tetapi moralnya bankrupt. Ya. Kemudian yang keempat, ini penting banget. Seorang papa itu memberikan berkat atau blessings kepada anak-anaknya. Tentunya kita tahu bahwa breadwinner itu seharusnya kebanyakan adalah papa. Seharusnya. Tapi pada kenyataannya, pada generasi ini, generasi ini banyak sekali yang breadwinner-nya itu adalah mama gitu. Dan di sana kemungkinan besar kita akan lihat adanya disorder, Dap. Adanya apa ya? Kita with all due respect kepada para mama yang menjadi breadwinner bagi keluarga-keluarga yang ada, you're doing amazing job gitu ya. Tetapi sekali lagi kemungkinan besar kalau kita lihat suaminya akan merasa bahwa dia disfungsi. Dan suami-suami yang disfungsi kemungkinan istrinya akan melecehkan dia. Sengaja ataupun tidak, mengatakan bahwa kamu laki nggak becus gitu ya. Dan herannya kenapa yang perempuan yang tidak bekerja atau di rumah, suaminya most likely tidak akan berkata kamu di rumah terus nggak becus. Karena memang karena itu adalah kodratnya. Nangkep nggak maksudnya? Karena itu adalah kodratnya. Dan laki-laki yang biasanya dikata-katain oleh istrinya pada waktu anaknya mendengar, anaknya lost respect kepada papanya. Bagaimana caranya seorang papa bisa memberikan berkat itu tadi kalau dia itu tidak dihormati oleh istri dan oleh anak-anaknya? Berarti artinya mau nggak mau dong seorang laki-laki kalau sudah berumah tangga itu harus bekerja dan menjadi pemberi nafkah. Bekerja harus, tetapi tentunya kita sekali lagi kita tahu ya bahwa pada generasi ini begitu banyak wanita-wanita yang sangat pintar menjadi CEO, menjadi COO, menjadi pemilik perusahaan dan yang lain-lain. Tapi nanti katanya melanggar tatanan. Nah, makanya itu harus dibicarakan dengan benar nih. Dan seharusnya tidak harus menjadi house husband. Ini yang menjadi penyakit nih. Kalau dulu housewife, sekarang house husband. House husband ini penyakit yang sangat parah. Bapak rumah tangga. Jadi saya sarankan si bapak ini atau si suami ini tetap bekerja dong. Ya, dan bayarin si suster atau mungkin perankan ibu kamu atau mertua kamu untuk bisa membantu menjaga. Atau misalnya kerja di rumah kayak you got to have a business at home. Jadi tetap harus punya aktualisasi diri gitu ya. Karena kalau enggak anak kamu melihat kamu sebagai bapak house husband ini akan terjadi kebingungan. Gitu loh, patron macam apa yang kemudian akan diberikan. Dan kebanyakan ujung-ujungnya adalah suami-suami ini karena dia tidak merasa dihargai oleh istrinya, dia merasa secara mental dia emotional damage gitu ya, dan kemudian tidak sedikit daripada saya nggak katakan semua tapi tidak sedikit yang kemudian akibatnya mengalami perselingkuhan atau melakukan perselingkuhan. Pelampiasannya, pelariannya karena dia merasa tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati anak-anaknya di rumah, maka dia mencari. Dan tidak sedikit ternyata yang menjadi selingkuhannya itu ya maaf kata adalah misalnya asisten rumah tangganya yang istilahnya derajatnya jauh di bawah daripada istrinya. Karena dia nggak mau lagi dijajah sama wanita yang seperti itu. Betul. Atau seorang wanita yang nggak bisa apa-apa gitu loh, yang istilahnya sangat memerlukan dia ini. Jadi dia mencari attention yang luar biasa. Jadi saran saya apabila ada suami-suami yang memang bukan breadwinner, kamu harus berani bangkit dan kemudian do something at home ya. Punyai bisnis kecil-kecilan, entah itu mungkin MLM atau apapun juga, atau mungkin buat kue, punya online bisnis, mungkin kamu nggak menghasilkan terlalu banyak uang, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi sadari bahwa kamu perlu melakukan aktualisasi diri supaya kamu gain respect dari istri kamu, gitu ya. Jadi memberikan blessing ini artinya apa? Bukan cuma memberikan nafkah kepada keluarga, tetapi memerintahkan, mengucapkan berkat kepada anak-anaknya. Makanya ini yang aku lakukan setiap kali anak-anak kita mau sekolah, setiap pagi tanpa absen. Aku akan tumpang tangan, aku akan perintahkan, aku akan mengucapkan berkat Tuhan buat mereka. Berkat Tuhan ada pada kamu, hari ini kamu akan sekolah, kamu kepala dan bukan ekor, kamu naik dan tidak akan turun. Dan dengan cara demikian anak-anak juga akan mendapatkan
satu apa ya, cinta kasih dari papa dan juga Afirmasi. pelukan dari mamanya. Tetapi sekarang ini kita lagi fokus kepada papa-papa ya. Dan Oke. itu luar biasa ya kalau dilakukan setiap hari, Yes. maka berkat yang diucapkan untuk anak itu menumpuk, That's tertimbun di dalam dirinya. right. Itu depositnya itu banyak gitu That's maksudnya right. ya. Dan- Sehingga anak ini keluar dari rumah tidak minus, dia sudah penuh Betul, gitu. betul. Dan tentunya nggak semua orang mungkin bisa melakukan apa yang aku lakukan nih ya. Aku punya privilege untuk nganterin anakku sekolah, si James, anak kita. Nah, di perjalanan sekitar 15-20 menit ini yang aku lakukan itu adalah kita punya aku set something nih. Aku nggak mau dia main game. Aku mau dia ngomong-ngomong dengan aku dengan cara, yuk baca Alkitab. Morning devotion. Jadi di mobil dalam waktu 15-20 menit ini dia baca satu pasal firman Tuhan, kemudian dia baca dengan keras, dan kemudian kita akan ngomong, kamu belajar apa James dari passage itu, dari chapter ini, dari perikop ini, dan dia akan kemudian mulai kadang-kadang menyatakan ketidakpuasannya gitu ya. Karena misalnya apa yang firman Tuhan katakan, misalnya bagaimana mungkin kemarin itu lagi baca tentang Daud mencari anak-anak keturunan Saul dan menemukan Mephiboset yang masih hidup. That doesn't make sense, dia bilang. Biasanya raja-raja akan membunuh anak daripada lawannya. Nah, ini how come it's possible like that gitu ya. Dan di sana aku menerangkan critical thinkingnya jalan. Yes, dan di sana kita bisa sebagai orang tua mengasah, dan ini memberikan berkat. Ngomongin firman Tuhan tiap pagi, mengucapkan berkat kepada anak-anak kita, dan kemudian tentunya anak-anak akan mempunyai chance atau kans untuk bertumbuh lebih baik gitu. Yang kelima, ini yang terakhir, yaitu memberikan warisan. Wah, enak Yes, tuh. siapa mau terima warisan? Karena gua juga mau terima warisan. Ya, setiap anak pasti mau lah. That's right, ya. Nah, di dalam ini kita mau nggak mau kita harus pakai parameter dari firman Tuhan. Di kitab yang namanya Amsal 22 nih ya, syarat dengan berbagai macam hikmat yang luar biasa, dikatakan ayat 13, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kemudian 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi ini artinya setiap papa harus berencana untuk meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Kalau kamu adalah orang baik. Intentionally. Jangan sampai semua dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, terserahlah anak besok gimana. Kan ada juga papa-papa yang seperti itu. Betul. Jadi harus membuat suatu perencanaan finansial yang terpadu ya, supaya orang tua nanti bisa memberikan warisan kepada anak-anaknya. Ini perintah loh, ini warisan perintah. Ini berupa materi yang disebutkan tadi pertamanya. Yang ayat 13 ya. itu berupa materi. Ya, jadi sisihkan sesuatu, mungkin bisa dalam berupa properti, rumah, uang, atau portfolio, atau mungkin asuransi misalnya, atau apapun juga ya, atau bisnis, apakah itu apapun lah namanya. Tapi Alkitab itu hebat loh ya, karena memberi instruksi supaya papa-papa mau memikirkan meninggalkan warisan materi buat anak-anaknya. That's right. Namun demikian, kalau ada yang tidak bisa memberikan warisan materi, maka tinggalkanlah nama baik, gitu kan. Jangan sampai jadi papa tuh ya udah nggak bisa tinggalkan warisan materi, masih pula nggak bisa menjaga nama baik. Jadi anak-anaknya ini mewarisi apa? Susah sekali untuk dipercaya sama orang gitu. Tentunya kan. kita tahu tidak semua orang tua memang sanggup untuk memberikan warisan materi seperti yang kamu bilang. Kalaupun memang anak-anak atau kamu atau aku atau kamu atau kita yang tidak bisa mendapatkan warisan daripada orang tuanya, kita tetap harus menghormati orang tua kita. Of course, harus ya, ini. itu wajib Ya, hukumnya. jadi minimal kalau orang tuaku kemungkinan besar tidak akan memberikan warisan apa-apa. Ya, puji Tuhan mereka masih ada. Tetapi satu hal yang selama ini sudah aku nikmati adalah papaku memberikan nama baik buat aku gitu, dan itu sangat penting sekali. Makanya itu seorang papa bertugas untuk memberikan warisan buat anak kamu. Apa yang kamu rencanakan untuk kamu berikan buat anak kamu. Ya, jadi nama baik ini penting. Sekolah sudah kita berikan, kemudian values atau nilai ini sudah kita berikan. Makanya setelah itu kita tahu bahwa setiap generasi kita jadinya tinggal mempunyai goal untuk mempunyai generasi yang lebih baik daripada generasi kita sebelumnya. Nah, ini yang disebut yaitu berkat generasi. Bayangkan kalau anak-anak kita memegang tongkat estafet mempunyai berkat generasi, dia akan menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Nah,
dengerin kamu cerita semua ini tentunya baik sekali ya. Dan Yes. aku bisa menggambarkan bahwa hal-hal itulah yang tidak aku dapatkan ketika aku bertumbuh dewasa dulu. Ya. Karena kan nggak ada figur papa gitu. Yes. Lalu solusinya apa, Daniel? Karena kan pasti juga akan ada anak-anak yang seperti aku gitu, yang That's nggak right. punya papa. Ya. Apakah karena papanya meninggal atau karena perceraian gitu. Nah, terus gimana dong caranya? Apakah berarti anak-anak yang ditinggal mati papanya atau yang papanya cerai itu apakah berarti mereka tidak bisa mendapatkan Ya. privilege yang semua tadi sudah Memang kamu alangkah baiknya kalau yang ideal ini jabarkan. terjadi. Tetapi kalau memang tidak bisa terjadi, maka diperlukan anggota keluarga besar untuk bisa berperan. Misalnya opa atau kakek atau engkong, ya, atau granddad itu, untuk bisa berperan serta untuk bisa membantu cucunya supaya berperan menjadi figur papa yang tidak ada atau absen itu, untuk supaya cucunya itu bisa merasakan walaupun tidak sepenuhnya. Aku punya Yes. pengalaman punya pengalaman. tuh. Oke, Iya. bisa ceritakan. Karena kan setelah orang tua aku bercerai itu, Yes. kami anak-anak kan dititipkan ke opa sama oma tuh. Right. Jadi memang benar pada saat itulah opa aku itu mengambil peran ayah, memberikan figur ayah buat Yes. aku gitu kan, figur ayah yang kosong itu. Nah, jadi banyak hal dia yang melakukan semua yang Daniel ngomong ini, ya Yes. meskipun waktu itu dia nggak di dalam Tuhan gitu ya. Nah, tapi kemudian aku inget tuh tahun dimana opa aku meninggal, disitulah aku kehilangan bearingku gitu. Jadi kayak tersesat lagi gitu, seperti kehilangan ayah 2 kali gitu. Nah, di tahun itulah aku menjadi depresi dan sampai suicidal itu I see. karena kehilangan opa aku. Oke, gitu. jadi memang betapa pentingnya ya, kamu udah merasakan sendiri. Jadi bagi kalian yang memang tidak mempunyai suami, atau mungkin di rumah kamu ada cucu kamu, ya kamu bisa berperan, atau om harus berperan gitu ya. Ya. Supaya apa, bisa memberikan family support. Figur ayah. Yes, figur ya. ayah. Saya juga punya kenalan yang suaminya meninggal dalam usia relatif muda, tetapi amazing banget bahwa bagaimana om-omnya itu dan kemudian bagaimana keluarga itu sangat bersatu untuk membantu seorang wanita muda yang kehilangan suaminya dan 2 anak laki-laki bisa bertumbuh kembang dengan luar biasa. Bahkan sampai memberikan support, membukakan bisnis sehingga secara finansial mereka bisa independen, dan kemudian sekolah anak-anaknya bisa terjamin sampai bisa kuliah di luar negeri ya. Kalau liburan keluarga bareng begitu banyak orang, dan amazing banget. Dan itu diperlukan hati yang besar loh ya, Yes, untuk seorang yes. kakak atau That's right. untuk bisa melakukan That's hal right. itu, seorang Sampai om. bisa melakukan seperti itu tanpa istilahnya sampai nanti kemudian menjadikan masalah itu untuk apa ya, bahasa Indonesia ngundat-ngundat, untuk kemudian ngungkit-ngungkit kamu dulu hutang budi sama aku, itu nggak boleh juga. Maksudnya kalau kamu memang memberi, Tuhan berikan kamu lebih dan kamu memang bisa memberikan cinta dan kasih kepada ponakan kamu, ya so be it. Itu memang tugas kamu, itu privilege kamu. Ada nggak kalau misalkan di anggota keluarga besar nggak ada figur laki-lakinya, Bisa. maka siapa yang bisa step in untuk Ya, membantu maka hal ini? tugas gereja seharusnya. Makanya kalau di gereja hari Minggu, jemaat-jemaat yang datang yang memang kita tahu ada 1-2 orang yang tidak mempunyai figur papa, atau papanya lagi memang tidak bisa ada atau absen sementara waktu, ya tentunya yang cowok-cowok terutama, aku akan dekati dan aku akan high five gitu ya, dan aku akan peluk dengan erat gitu ya pada waktu sebelum mereka pulang. Ya minimal dengan cara seperti itu kita bisa bersama-sama. It takes a village to grow up a teenager gitu ya. Jadi bersama-sama satu gereja untuk memberikan support, memberikan dorongan kepada keluarga-keluarga yang memang lagi lemah atau tidak mempunyai figur papa ini. Dan tahu nggak bahwa fatherless generation itu membuat pening kepala pemerintah. Oh ya? Karena apa? Di sana kebanyakan terjadi bukan cuma seks bebas, tetapi drug trafficking atau pengedaran narkoba sangat besar sekali. Ya, dan kemudian terjadi tingkat kejahatan yang sangat besar, dan kemudian keonaran, dan segala kemudian jenis pemberontakan. Yes, segala jenis pemberontakan. Kalau mungkin menjadi politikus pun nanti politikus macam apa, menjadi pemilik perusahaan macam apa. Ya, jadi akan banyak sekali dampak-dampak negatif daripada fatherless generation ini. Aku termasuk beruntung ya, karena nggak sampai liar atau binal seperti itu. Kamu puji Tuhan, Tuhan sayang sama kamu, dan sama dengan orang-orang yang lain, Tuhan juga sayang dengan mereka. Dan ini adalah remedy daripada fatherless generation itu. Kehadiran daripada seorang ayah, ayo
papa-papa di luar sana, bangkit. Ayo, jangan pernah mau menyerah, bangkit dan bersinar, karena masa depan anak-anak kamu ada di tangan kamu. Masa depan generasi ini ada di tangan kita. Bersama-sama kita bisa lakukan ini supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik, keluarga kita bisa menjadi baik, dan kalaupun anak-anak kita bisa bertumbuh kembang menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berdampak, ini adalah kemenangan kita bersama. Tetapi kalau anak-anak itu menjadi rusak, menjadi sampah masyarakat, menjadi penjahat, menjadi teroris, menjadi pembom bunuh diri, ya, ini adalah loss atau kerugian kita bersama. Yuk, lebih baik kita cegah sekarang, jangan pernah menyerah. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Luar biasa sekali. Yuk, kalian mendengarkan podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, kalau kamu diberkati dengan episode ini, share ulang supaya lebih banyak orang-orang yang tidak aware tentang fatherless atau mereka mengalami fatherless condition ini, mereka bisa belajar dan dikuatkan bersama-sama. Bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya Debbie. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Mempunyai anak itu adalah sebuah berkat. Oh iya, belum. Nak, kamu kok belajar dari mana ngomong kosakata kamu yang kasar itu misalnya? Ya, jangan-jangan itu belajar dari kamu, dari orang tua. Opa-oma juga bukan daycare center gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya anaknya kerja, anak ini opa-omanya suruh jaga anak, nggak pernah kasih duit lagi.